Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi pasca kemenangan timnas sepak bola Indonesia, pasca kemenangan timnas Garuda atas Saudi Arabia 2-0 tanpa gol, tanpa balas ya teman-teman. Sebagian besar ya, hampir nyaris semua pecandu sepak bola, penghobi sepak bola di tanah air itu bergembira ria, sukacita, karena memang kemudian harapan dan angan-angan semua pecinta sepak bola di tanah air ini berharap bahwasanya timnas bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lagi ya. Karena kemarin pasca kekalahan timnas kita dari timnas Jepang 4-0 tanpa balas, sempat sepertinya angan-angan itu udah mau terbang jauh, walaupun kalau kita lihat ya memang susah gitu kan ketemu timnas Jepang yang memang peringkat FIFA-nya saat ini 15 besar dunia, dan pada waktu itu timnas kita 130 dunia peringkat FIFA-nya. Nah teman-teman, ternyata juga ada beberapa orang yang sebetulnya masih nggak puas ya dengan kemenangan timnas kita atas Saudi Arabia, yang notabene kemenangan kita kemarin, kemenangan 2-0 ini adalah kemenangan yang sangat bersejarah, karena dalam 15 kali pertemuan terakhir timnas kita jumpa Saudi Arabia, kemarin lah pertama kalinya timnas kita bisa mengalahkan timnas Saudi Arabia. Dan bahkan kalau yang kita tahu memang 3 daripada timnas yang ada di grup C ini, yaitu Jepang, Australia, dan Saudi Arabia, ini adalah langganan putaran final Piala Dunia, wakil dari Asia. Artinya mereka ini raksasa Asia ya teman-teman, yang sepatutnya memang kita berbangga harusnya, tapi ternyata banyak kemudian ada lah gitu kan beberapa pengamat ataupun kritikus sepak bola yang masih belum cukup rasanya sepertinya kemenangan tersebut. Salah satunya adalah Bung Toel kemarin dalam beberapa acara di stasiun televisi mengungkapkan bahwasanya dia tetap berharap adanya evaluasi besar-besaran di dalam timnas PSSI gitu kan, timnas ini gitu kan, utamanya untuk coach STY atau CSTY gitu kan, dengan alasan memang Bung Toel ini timnas kita ini saat ini miskin strategi, miskin taktik gitu kan, yang saya juga gak ngerti taktik yang seperti apa, karena menurut beliau ya mainnya ya seperti itu aja gitu kan, mainnya parkir bus, bertahan dan melakukan counter attack, sesimpel itu gitu kan. Saya pikir ya sah-sah saja ya kalau kemudian orang kritik, tapi sah-sah juga kalau kemudian kita juga merespon, menjawab daripada kritikannya Bung Toel tersebut. Karena saya sendiri juga merasa sedih, merasa prihatin kalau kemudian melihat para punggawa timnas kita. Kalau kita lihat kemarin ada seorang Kelvin Verdong yang kakinya sendiri sampai tertatih-tatih, pincang-pincang, dia masih maksain untuk terus bermain, bahkan dia sempat ngasih kode gitu kan, sepertinya mau dikasih tawaran untuk diganti, dia bilang enggak gitu kan. Bayangkan ini orang yang kemudian pemain keturunan yang lahirnya nggak di sini, lahir di negeri seberang, betapa orang tersebut patriotismenya sangat tinggi, semangatnya kemudian untuk menjaga, membawa nama baik merah putih timnas Garuda kita sangat luar biasa gitu kan. Kita bisa lihat kemudian ketika serangannya Saudi Arabia itu bertubi-tubi ke Indonesia, sampai kemudian seorang Justin Hubner ya, pemain muda usia yang kemudian melakukan beberapa pelanggaran sampai terakhir kemudian terkena kartu merah, sampai kemudian saya lihat dia sebetulnya bersedih banget, mau menangis ketika dia keluar. Bahkan nih orang-orang ini notabene orang yang lahir gak lahir di Indonesia, tapi saya acungin jempol jiwa patriotisme mereka, semangat juang mereka, apapun dengan kemampuan mereka yang minimal gitu kan, mereka berjuang berhadapan dengan para raksasa Asia. Kenapa saya bilang kemampuannya minimal? Jadi sebetulnya kalau saya bilang nggak pas kalau kemudian dikatakan Bung Toel bahwasanya STY itu kalau cuman bisa main bertahan, malah udah dikasih skuad yang mewah dari diaspora. Saya nggak setuju, karena skuad yang ada di timnas kita pun sekarang walaupun jauh lebih baik daripada skuad timnas kita dari yang sebelum-sebelumnya,
Yang ada sekarang ini sebagian besar masih merupakan pemain muda dan belum menjadikan pemain reguler di klubnya masing-masing. Lihat contohnya Justin Hubner. Justin Hubner dia masih pemain muda di Wolverhampton Wanderers di Liga Premier Inggris. Sekalipun dia main di Liga Inggris, dia belum pemain reguler, dia masih pemain muda, belum masuk pemain senior. Bahkan paling kalau ke senior juga paling masuk cadangan. Sampai dengan saat ini dia belum mendapatkan menit bermain di Wolverhampton Wanderers di klub seniornya. Lihat kemudian seorang Ivar Jenner yang kemarin kerjanya luar biasa hebat banget. Naik turun gitu kan, bantu nyerang turun, bantu pertahanan, pergerakannya luar biasa. Di usianya yang masih muda ya, sekitar 21 tahunan sekarang Ivar Jenner tuh kan. Dia masih belum menjadi pemain reguler. Belum menjadi pemain senior, dia masih di Young Utrecht muda gitu kan. Artinya dia belum masuk ke timnas seniornya klub tim seniornya Utrecht gitu kan. Utrecht juga bukan di Liga Belanda, bukan merupakan liga top Eropa gitu kan. Liga top Eropa kan yang memang Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman sama Italia, kurang lebih itu kan. Itu si Ivar Jenner gitu kan, dia masih pemain muda, artinya belum mendapatkan menit bermain di Utrecht senior gitu kan. Lihat siapa lagi, Nathan Joaon ketika dari Belanda dari Football Club Herenveen, kemudian ketika dia pindah ke Swansea City sampai sekarang kan belum mendapatkan menit bermain juga di klub seniornya Swansea City. Bahkan ketika kemarin juga dipinjamkan di Swansea City, si Nathan Joaon ini kan memang juga cuma jadi pemain cadangan, cuma beberapa kali dimainkan dalam satu musim di Belanda kemarin gitu kan. Itu pun di menit-menit akhir ya. Artinya pemain-pemain ini masih investasi jangka panjang. Mereka masih pemain muda, itu usianya sekitar 21 tahunan semua itu kan. Rafael Struijk yang andalan kita juga bukan dari klub papan atas Eredivisie, dari ADO Den Haag. Dia selalu menjadi cadangan, belum menjadi pemain utama di ADO Den Haag. Saat ini pindah ke Liga Australia, Brisbane Roar. Dan lalu sendiri Liga Australia kalau dibandingkan sama Liga Eropa juga nggak ketemu. Artinya memang kemudian nggak apple to apple kalau dibandingkan, katanya Bunga. Nggak benar itu, nggak tepat kalau kemudian ini skuad mewah. Skuad mewah itu kalau yang join kemudian Jack Grealish gitu kan, yang join kemudian Jude Bellingham boleh gitu kan. Jepang ini nggak sembarangan, artinya dengan timnas sekelas Jerman pun digasa 4-1, Spanyol juga 2-1 jadi memang nggak ketemu ya. Jepang sendiri adalah pemain-pemainnya lah pemain antara Jepang, Saudi Arabia, Australia. Ini kan pemain-pemain yang memang mereka terbentuknya lama dari fase kelompok umur junior, senior sampai mereka bermain bersama. Timnas kita terbentuknya baru 1-2 tahun belakangan ini. Bahkan pemain-pemain yang datang belakangan seperti Kevin Dijk bakar besi juga baru gabung kemarin, belum lama gitu kan. Sekalipun mereka sama-sama keturunan Belanda, wajahnya bule Belanda, mereka belum betul-betul saling mengenal antar mereka. Antar Justin Hubner sama si Kevin Dijk juga, Justin Hubner kan belum begitu tahu gitu kan. Tapi yang jelas memang kalau dibandingkan kemarin, kalau kemudian dipaksakan pastinya suruh nyerang lawan Jepang ya tambah mungkin kalahnya bisa 10 atau 15-0 gitu kan. Karena memang ya yang ada sekarang ya memang batasannya seperti itu. Tapi yang jelas di match kemarin pun kita patut berbangga, artinya memang kemudian pelatih ini berhasil kemudian memaksimalkan modal minimal yang kita punya. Kenapa saya bilang minimal? Karena ini kan memang skuad kita bukan berada di tim-tim papan atas Eropa. Klubnya Ragnar Oranje Mangun di Football Club Dender di Liga Belgia. Bahkan saya juga asing gitu kan. Kayak kemudian Sein Patinama, Sandy Walsh di Cafe Mechelen juga kan, ya pernah dengar kalau itu. Saya main di Football Manager di sepak bola. Tapi klub-klub ini bukan klub-klub yang terkenal di Eropa gitu kan. Football Club Copenhagen oke lah, mereka main di
Liga Super Denmark. Tapi kan memang kita juga mungkin sebagian dari teman-teman juga masih merasa asing. Kalau saya nggak asing karena memang dulu saya main Football Manager ya. Tapi yang jelas kita hargai mereka kemudian pindah mempertaruhkan menanggalkan kewarganegaranya, pindah menjadi warga negara Indonesia, memperkuat timnas dengan segala upaya gitu kan. Bayangkan kerja keras kemarin si Ratnar Oratmangun, Kelvin Verdong, JIZ di belakang luar biasa ngatur koordinasi, Ivar Jenner yang naik turun. Dan kalau bilang masalah besok kedepannya gimana, ini semua pemain-pemain ngambil dari diaspora. Loh, ini investasi yang paling terbaik menurut saya. Investasi terbaik yang memang dilakukan, direncanakan oleh Bapak Erick Thohir dan PSSI. Kenapa saya bilang? Ini Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Joaon, ada Marcelino Ferdinand, ini usianya masih sekitar 21 tahunan, artinya memang satu dekade nanti baru mereka mencapai puncak-puncaknya 6, 7, 8 tahun nanti, artinya masih panjang teman-teman. Sementara dalam rentang waktu tersebut juga pemain-pemain junior kita juga sekarang banyak pemain-pemain baru yang memang bagus dari lokal dan kemudian dari diaspora, dan memang harus ngambil juga dari diaspora karena memang salah satunya posturnya biasa. Jadi kalau orang-orang kayak dari Eropa Barat kayak dari Belanda itu kan memang postur di atas 180 cm itu biasa. Kalau di Indonesia kan mungkin ya 175 itu udah jarang, rata-rata kita kan 167 168 cm posturnya, artinya bisa dimaksimalkan. Kalau pemain-pemain lokal itu nanti yang posturnya agak kecil-kecil jadi fullback ataupun winger ya teman-teman. Kalau pemain tengah, pemain belakang, pemain depan ya mungkin ambil yang dari diaspora, mix seperti itu, karena memang kebutuhannya saat ini seperti itu ya teman-teman. Yang jelas nggak masuk itu apa yang dikatakan Bung Toel. Kalau saya aja lihat kemudian Kelvin Verdong tertatih-tatih jalan tuh saya sedih ya, lihat terenyuh gitu kan, nggak tega saya gitu kan. Kalau kemudian lihat Ratnar Oratmangun pontang-panting sana sini berjuang, gimana caranya kan lewati pemain-pemain lawan kemarin, dimana kemudian timnas Saudi Arabia itu serangannya bergelombang terus menerus. Bayangkan kemarin ball possessionnya 77% sampai 30%. Kemudian itu yang dipermasalahkan sama Bung Toel. Ya memang kemampuannya seperti itu dengan kualitas yang kita punya, tapi dengan yang minimal berhasil dimaksimalkan. Kemudian dengan peralihan memang dilakukan usaha kok perubahan kan, dari formasi 3-4-3 kemarin 3-5-2. Marcelino Ferdinand yang biasanya winger kiri atau winger kanan ditarik ke tengah jadi false nine, jadi gelandang yang free roll, dia jadi penyerang bayangan, dan memang kemudian berhasil dimaksimalkan. Dulu saya nggak senang lihat Marcelino Ferdinand gocek hilang bola nendang ke atas, tapi ya kita memang harus maklumi karena ini pemain-pemain muda yang masih berkembang dan memang mereka menunjukkan perkembangannya saat ini. Dan mungkin kita berharap kemudian pemain-pemain muda ini seperti Marcelino Ferdinand nanti dipercaya tampilannya ini di Oxford United untuk mulai dipakai sekalipun sebagai cadangan di klub seniornya, karena belum dapat menit bermain. Dia menit bermainnya di Oxford Under 21 ya teman-teman, artinya nggak pas. Saya nggak ngerti intennya, cuman ya sah-sah saja kemudian Bung Toel kemudian mengkritik sana sini, toh nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Dan kemudian banyak yang kemudian bertanya, oh ini kok dipanggil terus oleh media sosial, stasiun televisi. Ya seperti itu, ini kan namanya media sosial. Ketika di YouTube teman-teman nggak suka sama komennya Bung Toel, ini kan konten-konten mereka konten-konten yang menarik emosi kita gitu kan. Kalau orang-orang yang kesal kadang-kadang akhirnya memberikan komen, sekalipun komen teman-teman itu komen yang nggak suka sama dia, sama algoritma YouTube itu semakin banyak komennya dianggap semakin video tersebut menarik dan dikenali. Nanti pengenalan identitas wajahnya dikenali, ini orang ini semakin banyak oleh algoritma YouTube dikenali bahwasanya menarik gitu kan. Dan algoritma YouTube otomatis kemudian kalau dianggap menarik, kemudian konten-konten ataupun grafik orang tersebut mendapatkan promosi, mendapatkan rekomendasi, selalu dicarikan penonton-penonton baru, didistribusiin terus. Ini kan ini kalau salah, kalau teman-teman itu komen kepancing, ini adalah konten-konten yang memancing emosi kita sehingga kita terpancing nonton, mantengi terus, ngasih komen. Akhirnya videonya retensinya bagus gitu kan. Tapi ya bebas-bebas aja lah teman-teman. Namanya kita ya mau mengkritik bebas, dan nggak bisa juga kemudian kita
membela diri, membela timnas juga bebas, boleh-boleh saja kan, asal dalam koridor ya sopan santun, etika gitu kan. Yang saya nggak ngerti memang kemudian kenapa sih gitu kan orang-orang yang dari luar negeri yang memang berjuang habis-habisan, jatuh bangun, justru mendapat sorotan gitu kan. Saya itu justru terenyuh lihat Tom Hayang katanya mukanya merah kayak kepiting rebus, kelelahan, kemudian terkena kram, begitupun juga Marcelino Ferdinand kena kram, Sandy Walsh kena kram. Ini menunjukkan betapa mereka kemudian luar biasa bekerja keras gitu kan. Justru itu dikritik katanya fisiknya lemah ya. Kalau yang fisiknya kuat yang ngambil pemain-pemain top dari Liga Inggris yang masuk terus apa tuh, Jude Bellingham, siapa Sergio Ramos kayak, atau kemudian siapa lagi gitu kan, Endrick ya. Itu yang datang ini juga memang kemampuannya terbatas, tapi kita hormati, kita hargai mereka berjuang bersama, bersatu padu untuk mengharumkan nama timnas kita di dunia internasional. Nah, kita lagi-lagi ya terserahlah itu semua teman-teman yang menilai, tapi akhir kata kita semua tetap berharap timnas kita kemudian bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga ya semakin nambah perseduluran antar fan timnas sepak bola Indonesia. Yuk, salam sepak bola.